Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya siang hari ini kita dapat bertemu lagi dalam acara Dopokan Putri Domas, yaitu dopokan seputar materi dan informasi dari dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dan pada kesempatan kali ini, saya Listiawati Dianingsih yang akan memandu acara ini. Sahabat sehat, tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Dan dengan momen itu, mari kita lebih waspada untuk melakukan upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan terhadap kanker. Salah satunya yaitu kanker payudara. Untuk itu telah hadir narasumber di samping saya yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Siti Mardiah, SPPA. Dr. Siti Mardiah adalah dokter spesialis patologi anatomi di instalasi laboratorium RSUD Banyumas. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Dian. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat nih, dok? Iya, sehat. Ya, terima kasih, dokter, telah meluangkan waktunya dan bersedia hadir dalam acara Dopokan Putri Domas yang hari ini. Ya, dokter, masih dalam rangka menyambut Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari kemarin, dan ada juga Hari Kanker Anak Sedunia ya, dok, yang jatuh pada tanggal 15 Februari. Ini dokter, dopokan kita pada siang hari ini mengambil tema tentang kanker payudara. Iya. Ya, sebagai awal perbincangan kita, mungkin para sahabat sehat ingin tahu, dokter, mengapa tema yang kita pilih hari ini yaitu kanker payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat Banyumas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, nggih. Jadi sesuai dengan tadi Mbak Dian bicarakan bahwa siang ini kita akan mengadakan bincang-bincang ya Mbak Dian, sharing aja mengenai kanker payudara. Nah, kenapa siang ini kita mengambil tema kanker payudara? Seperti kita ketahui bahwa kanker payudara ini adalah keganasan nomor 1 pada wanita. Jadi peringkatnya tertinggi untuk dunia. Begitu juga dengan di Indonesia. Keganasan payudara ini menempati urutan tertinggi. Kalau di dunia menempati urutan tertinggi dengan presentasi 11,7% ya. Di Indonesia 16,2%. Keganasan tertinggi pada wanita yang kedua ditempati oleh kanker paru sebesar 9,5%. Kemudian yang ketiga kanker serviks sebesar 9%. Nah, karena keganasan payudara ini menempati angka yang tertinggi, jadi perlu perhatian yang lebih ya Mbak. Perlu perhatian yang lebih dari tenaga kesehatan, dari ibu-ibu, dari pemerintah, sehingga apabila ditemukan kanker, itu ditemukan dalam stadium yang dini. Dengan penemuan stadium dini, maka kanker akan mudah diobati dan juga angka harapan hidupnya lebih baik. Seperti itu Mbak Dian. Ya, baik dokter. Memang itu keganasan tertinggi ya dokter. Salah satu kanker yang ditakoti para wanita. Iya. Ya dokter, kita juga sering mendengar ada istilah tumor payudara dan kanker payudara. Itu apa bedanya ya dok antara tumor dan kanker? Jadi dalam istilah klinik setiap benjolan itu disebut tumor. Jadi misalnya putrane Mbak Dian jatuh nih, benjol. Nah, itu disebut tumor. Tapi dalam istilah patologi anatomi, tumor itu identik dengan neoplasma, yaitu sekelompok sel-sel yang abnormal, dia tumbuh terus-menerus, tidak bergantung kepada jaringan sekitarnya, dan tidak berguna bagi tubuh. Seperti itu. Nah, tumor itu ada dua Mbak Dian. Ada tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu apa? Tumor jinak itu adalah benjolan abnormal, di mana dia udah diam aja di situ, dia tidak kemana-mana.
dia tidak pergi ke jantung, dia tidak pergi ke hati, dia tidak pergi ke otak, dia tidak pergi ke tulang. Jadi ya udah diem aja di situ. Kalau tumor ganas itu adalah benjolan abnormal, dia bisa merusak jaringan sekitarnya dan dia bisa kemana-mana. Dia bisa pergi ke otak, dia bisa pergi ke tulang, bisa pergi ke hati dan sebagainya. Nah, tumor ganas inilah yang disebut dengan kanker, Mbak Dian. Jadi kanker itu adalah suatu tumor ganas. Misalnya nih, ada pasien nih, dok saya ada benjolan nih, ini kanker bukan ya dok? Gitu. Belum tentu, ya. Jadi harus dipastikan dulu apakah ini jinak atau ganas, karena belum tentu setiap benjolan itu adalah kanker. Baik dokter, ternyata semua benjolan itu di dunia kedokteran itu tumor gitu, hanya yang ganas yang bersifat kanker. Terus bagaimana dokter cara membedakan bahwa benjolan itu sifatnya jinak atau ganas? Jadi kita harus melihat gejala-gejalanya, Mbak Dian, melihat gejalanya, melihat karakteristiknya, dan dipastikan dengan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, patologi anatomi ini adalah bidang saya. Mbak. Jadi pastinya dengan pemeriksaan patologi anatomi nanti bisa dengan pemeriksaan aspirasi jarum halus, bisa juga dengan pemeriksaan biopsi atau operasi, di mana jaringan yang diambil itu kemudian dikirim ke laboratorium PA. Baik dokter. Mungkin ini juga banyak sahabat sehat yang ingin tahu dokter, sebenarnya gejala atau ciri-ciri dari kanker payudara itu bagaimana? Jadi ada beberapa ciri-ciri ya Mbak untuk membedakan apakah tumor ini jinak atau ganas. Jadi misalnya Mbak Dian nih, ada tetangganya ada benjolan payudara, misalnya ditanya, Mbak Dian ini sebetulnya saya tuh ada benjolan sih, ini jinak atau ganas ya Mbak Dian? Nah itu nanti Mbak Dian bisa mengira-ngira, kira-kira oh kalau seperti ini kira-kira jinak, kalau tumornya seperti ini kira-kira ganas. Jadi tumor ganas itu benjolannya sulit digerakkan dari sekitarnya ya Mbak. Kenapa? Karena tumor ganas itu pertumbuhannya infiltratif. Jadi dia itu kayak seperti ini Mbak, kepiting ya, dia punya banyak tangan gitu. Jadi karena pertumbuhannya infiltratif tadi seperti kepiting tadi, maka tumor ganas ini sulit digerakkan dari jaringan sekitarnya. Tapi kalau tumor jinak itu dia pertumbuhannya ekspansif. Jadi dia itu menekan jaringan sehat di sekitarnya. Karena itu maka jaringan sehat akan membentuk kapsul. Nah, karena berkapsul ini maka tumor jinak itu mudah digerakkan dari sekitarnya. Jadi kan kita sering ya Mbak pemeriksaan AJH biasanya nanti waktu pasien mau saya lakukan AJH itu saya periksa nih tumornya, kira-kira ini tumornya jinak atau ganas ya, saya gerak-gerakkan tumornya. Kalau sulit saya curiga ganas, tapi kalau mudah, oh ini kok mudah digerakkan ya, ini kemungkinan jinak, kemungkinan ya Mbak, tapi pastinya tetap harus dengan pemeriksaan patologi anatomi seperti itu. Terus yang kedua, selain tadi sulit digerakkan dari jaringan sekitarnya, kemudian kita lihat nih Mbak, benjolannya itu kulitnya seperti apa gitu. Nah jadi biasanya itu ada perubahan warna kulit, bisa timbul kemerahan, terus kemudian kulitnya itu menebal, kasar, dan biasanya itu ini Mbak, apa namanya, seperti kulit jeruk. Oh, jadi kulit jeruk. Iya, jadi dan tahu kan seperti kulit jeruk. Jadi kayak ada apa ya, kayak complong-complong gitu, melebar ininya. Pori-porinya melebar. Ya, jadi melebar pori-porinya seperti kulit jeruk. Itu untuk kulitnya ya, Mbak. Terus kemudian kita lihat papilanya seperti apa. Papilanya itu dia kalau tiba-tiba ya, Mbak. Jadi kalau dari dulu dia sudah memang papilanya tertarik ke dalam ya berarti bukan. Tapi kalau biasanya papilanya tidak tertarik, kok ini tiba-tiba tertarik. Nah itu yang harus diwaspadai. Jadi harus diwaspadai, biasanya tidak, kok ini tertarik, kita waspada, ini suatu keganasan. Terus kemudian papilanya keluar cairan.
Jadi keluar cairan warna kecoklatan ataupun kemerahan. Jadi biasanya itu pasien tidak sadar ya Mbak kalau putingnya itu keluar cairan. Jadi biasanya itu dia taunya dari pas buka payudara nih. Pas buka payudara, loh kok anak bercak-bercak ya? Kok ada bercak-bercak kecoklatan atau kemerahan ya? Nah itu kita curiga suatu kanker payudara. Selain itu kita lihat juga adanya pertumbuhan yang cepat Mbak. Pertumbuhan yang cepat. Kenapa? Pada kanker payudara itu pembelahannya terjadi multiple ya Mbak. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, begitu seterusnya. Karena pertumbuhan yang cepat tadi sehingga tumor ganas itu besarnya cepat. Nah, kalau untuk tumor jinak itu tidak seperti itu. Jadi pertumbuhannya tidak cepat, jadi otomatis tumornya itu tidak cepat membesar. Nah, kalau ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu menemukan, oh saya ada benjolan, ini kok pertumbuhannya cepat ya, membesarnya cepat ya, itu harus diwaspadai, itu suatu keganasan. Ya. Terus apa ciri-ciri berikutnya? Ciri-ciri berikutnya adalah adanya metastasis atau anak sebar, Mbak Dian. Kita kan sering Mbak Dian melakukan aspirasi jarum halus, jadi biasanya kita menemukan selain ada benjolan pada payudara, loh kok ketiaknya juga ada benjolan. Nah itu berarti dia telah melakukan penyebaran ke ketiak. Jadi metastasis atau anak sebar tumor itu bisa melalui pembuluh darah dan bisa melalui pembuluh limfe atau getah bening. Nah, kalau penyebaran ke pembuluh ke ketiak berarti dia sudah menyebar lewat pembuluh limfe ke ketiak. Berarti dia sudah metastasis. Seperti itu. Kemudian tumor ganas itu cenderung untuk rekurensi ya Mbak, jadi untuk kambuh kembali. Kenapa? Pada tumor ganas itu setelah diterapi, kemudian setelah diobati, itu bisa sel-sel ini tertinggal Mbak, sel-sel ganasnya tertinggal. Kenapa? Tadi kan pertumbuhannya kan infiltratif ya Mbak, dia tidak berkapsul, jadi sel-selnya itu bisa tertinggal. Nah itu bisa menimbulkan rekurensi atau kekambuhan. Kalau untuk tumor jinak, karena dia berkapsul, begitu diangkat, ya udah tumornya terangkat semua, jadi dia tidak menimbulkan rekurensi. Seperti itu Mbak Dian. Terus yang lain adalah kemungkinan dia bisa terjadi ulkus juga, tapi tidak pasti ya Mbak, bisa terjadi ulkus dan tidak, bisa juga terjadi tidak. Terus tidak nyeri Mbak Dian. Kebanyakan ini tumor ganas itu tidak nyeri. Karena tidak nyeri inilah maka biasanya ibu-ibu tuh menyepelekan Mbak Dian. Kalau ketemu ada benjolan pada payudara, ini nggak nyeri, nggak apa-apa gitu, mudah-mudahan nanti mengecil gitu, ini nggak nyeri, nggak apa-apa, saya takut pergi ke dokter gitu. Jadi kadang malah dia itu berobat ke alternatif Mbak Dian. Akhirnya karena berobat alternatif itu biasanya penderita ini datang ke dokter sudah stadium lanjut. Kira-kira itu Mbak Dian. Ternyata banyak ya dok, gejala dan ciri-ciri yang bisa diamati dari kanker payudara. Dokter, sebenarnya penyebab kanker payudara itu apa dok? Penyebab pasti tidak bisa dipastikan ya Mbak Dian, tapi kita mengenal namanya faktor risiko. Itu apa itu faktor risiko? Faktor risiko itu adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mempunyai kecenderungan untuk timbul kanker payudara itu lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai faktor risiko. Nah, faktor risikonya apa aja yang menyebabkan atau menimbulkan kanker payudara? Yang pertama adalah faktor keturunan. Jadi faktor keturunan. Jadi misalnya ya ada dalam keluarga kita, misalnya ibu, adik,
kakak dalam satu garis keturunan nggih, itu ada yang menderita kanker, maka kemungkinan kita untuk terkena itu lebih besar daripada pada penderita yang tidak mempunyai keluarga yang mempunyai kanker payudara. Terus kemudian faktor resiko yang lain adalah wanita. Jadi wanita itu mempunyai faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara. Jadi 99% kanker payudara ya Mbak, itu dialami oleh wanita dan hanya 1% aja dialami oleh laki-laki. Sebetulnya laki-laki itu juga mempunyai kelenjar payudara ya Mbak, tapi dia tidak aktif. Nah, kelenjar payudara laki-laki ini bisa menjadi aktif apabila terjadi manipulasi hormonal. Misalnya dia minum minuman obat-obat hormonal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah paparan estrogen yang lama, Mbak. Jadi biasanya itu pada wanita yang KB dengan menggunakan hormon, baik itu suntik ya Mbak, atau diminum atau implan, itu mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk terjadi hormon. Jadi faktor hormonal ini untuk kanker payudara itu sangat tinggi, dan biasanya pada penderita yang datang dengan kanker payudara, apabila kita anamnesis, kita tanyakan itu apakah ibu minum atau KB hormonal, biasanya dia akan menjawab iya. Nah, yang kedua, paparan hormonal yang sangat tinggi ini terjadi apabila mulai mensnya dini. Jadi biasanya pada anak umur kurang 12 tahun udah men, terus menopausnya lambat ya Mbak. Jadi setelah umur 55 tahun baru berhenti, baru menopause. Jadi paparan estrogen yang lama ini akan menyebabkan faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara. Begitu juga orang yang tidak hamil ya Mbak. Orang yang tidak hamil itu kan selamanya akan terpapar estrogen. Beda dengan orang yang hamil. Kalau orang yang hamil itu pada saat hamil itu kan yang meningkat hormon progesteron, jadi dia tidak terpapar estrogen yang terus-menerus. Makanya orang yang tidak hamil itu mempunyai risiko untuk terjadinya kanker payudara. Nah, berikutnya adalah faktor kegemukan. Jadi hati-hati nih, bukan berarti orang yang gemuk pasti nanti kanker payudara, bukan ya Mbak. Cuman untuk waspada aja bahwa kegemukan ini juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara. Kenapa? Karena bahan baku estrogen itu adalah lemak. Jadi adanya kegemukan itu akan meningkatkan hormon estrogen. Seperti itu Mbak Dian. Ternyata banyak ya Dok. Mungkin yang kita ketahui selama ini kan keturunan saja ya Dok. Nggih. Ternyata selain itu masih banyak faktor-faktor yang lain. Nggih. Bagaimana ya Dok cara untuk mendeteksi adanya kanker payudara itu? Nggih. Mbak Dian sering mendeteksi payudaranya enggak? Tidak Dok. ini yang salah ya Mbak. Iya. Jadi kita itu sebagai wanita ya Mbak harus selalu melakukan sadari Mbak. Jadi untuk ibu-ibu itu diharapkan setiap bulan itu melakukan sadari. Jadi kapan sadari dilakukan? Apakah setiap hari Dok? Apakah setiap habis mandi? Tidak ya Mbak. Jadi cukup 1 bulan sekali, dan waktunya itu tidak lama Mbak Dian. Waktunya itu 7 menit cukup. Nah, kapan sadari itu dilakukan? Sadari itu dilakukan mengikuti siklus haid. Jadi bukan saat pertama haid ya Mbak. Misalnya hari Senin ini haid terus melakukan sadari, bukan. Jadi kalau saat men itu payudara masih bengkak. Jadi nanti kelihatan berbenjol-benjol Mbak. Nanti kita salah persepsi. Duh, ini kok payudara saya benjol-benjol ya. Nanti kita malah khawatir sendiri. Padahal itu karena pembengkakan, bukan karena tumor. Nah, kapan kita melakukan sadari? Sebaiknya itu hari ke-7 sampai hari ke-10 ya Mbak, saat dari mulai men pertama. Itu yang paling tepat, karena pada hari ke-7
dan hari ke-10 itu tekstur payudara kita itu mendekati normal gitu. Nah, kalau saya ya Mbak Dian, sadari itu saya anggap sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa perhatian saya, rasa sayang saya terhadap tubuh saya sendiri. Karena siapa sih yang akan meraba lebih sering payudara kita kalau bukan kita sendiri? Ya nggak Mbak Dian? Iya dok. Nah, gitu ya Mbak Dian ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, jadi apakah dengan berdiri, apakah dengan duduk, apakah dengan tidur? Jadi sebaiknya sadari ini dilakukan dalam keadaan tidur ya Mbak Dian. Dalam keadaan tidur, terus kemudian punggungnya itu kita kasih bantal. Maksudnya apa? Supaya payudaranya itu lebih terekspos ya. Jadi payudaranya itu lebih menonjol. Jadi kalau ada pasa atau ada benjolan itu akan lebih terlihat. Jadi, nah bagaimana caranya, Mbak Dian sudah tahu belum? Belum dok. Belum. Jadi sebetulnya itu di YouTube banyak ya Mbak. Jadi begitu kita buka YouTube itu banyak sekali. Misalnya kita buka sadari, nanti kita akan menemukan bagaimana cara melakukan sadari itu. Jadi sadari itu kita lakukan mulai dari puting susu ya Mbak. Mulai dari puting susu, kemudian memutar ke arah luar, begitu seterusnya dari puting dilakukan memutar seperti ini terus ke arah luar. Kalau yang diraba payudara kiri, maka yang meraba tangan kanan. Kalau yang diraba payudara kanan, maka yang meraba tangan kiri. Jadi dilakukan berkebalikan gitu. Berkebalikan dan dua-duanya dilakukan. Oh iya. Gitu. Gampang ya Mbak Dian. Iya. Sebetulnya gampang. Cuman kadang-kadang itu ya Mbak Dian kurang aware lah kita terhadap payudara kita sendiri, itu kurang aware. Jadi kadang itu banyak Mbak Dian kan kita sering menemukan ya pasien AJH ya. Saya lihat, saya ukur payudaranya sudah 5 cm nih. Kemudian saya tanyakan, Bu, ini sudah berapa lama? Gitu. Oh saya tahunya baru 2 minggu dok, padahal benjolannya sudah 5 cm Mbak. Nah kalau kita sering-sering melakukan sadari, bukan sering-sering ya, setiap bulan melakukan sadari, itu dengan benjolan kecil akan tahu Mbak. Jadi tidak sampai benjolan besar itu baru tahu. Jadi setelah kita melakukan sadari, apabila kita menemukan benjolan, bagaimana langkah kita? Kita diamkan aja kah atau kita pergi ke dokter gitu ya. Jadi kadang banyak ya kita menemukan wanita menemukan benjolan, wanita itu setelah dilakukan sadari menemukan benjolan, dia lah nggak sakit iki gitu ya, nggak sakit iki, nggak apa-apa lah, mudah-mudahan mengecil gitu. Jadi lah aku petilah ke dokter. Jadi kadang malah mereka mencari alternatif. Nah setelah menemukan benjolan tadi, sebaiknya ibu-ibu ini pergi ke dokter untuk memeriksakan. Oke, jadi nanti dokter akan memeriksa benjolannya itu seperti apa. Kira-kira dokter curiga jinak atau curiga ganas. Seperti yang saya ketahui kan tadi ada, kalau jinak itu seperti ini, kalau ganas itu seperti ini. Dengan pemeriksaan itu dokter akan mengira-ngira, oh ini kita curiga ganas, oh ini kita curiga jinak. Nah setelah diperiksa, maka pasien ini akan dilakukan pemeriksaan radiologi Mbak Dian. Pemeriksaan radiologi itu bisa menggunakan USG, bisa menggunakan mamografi. Nah, kapan sebaiknya dilakukan USG? Jadi untuk pasien-pasien yang umurnya di atas 30 tahun biasanya menggunakan USG karena tekstur payudaranya itu masih padat. Kalau untuk umur di atas 40 tahun, karena tekstur payudaranya sudah longgar, maka sebaiknya menggunakan mamografi. Karena apa? Karena mamografi itu kan dipres ya. Jadi kalau tumornya padat, itu nggak bisa. Nah, USG atau mamografi ini bisa juga digunakan untuk screening Mbak Dian.
Screening itu apa? Screening itu adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam keadaan tidak ada gejala. Jadi kita tidak ada gejala, tapi kita periksa. Itu namanya screening. Jadi kapan sebaiknya wanita melakukan screening payudara? Sebaiknya dilakukan untuk umur di atas 30 ya Mbak, sampai umur 60 tahun. Kenapa? Jadi puncak kejadian payudara itu terbanyak umur 50 sampai 60 tahun. Tapi umur 30 ke atas itu sudah mulai banyak. Nah, untuk wanita-wanita di bawah 35 tahun itu sebaiknya dilakukan 2 tahun sekali. Tapi untuk wanita-wanita di atas 35 tahun itu dilakukan 1 tahun sekali, dan itu kalau tidak ada gejalanya ya Mbak. Kalau ada gejala-gejalanya, terus mungkin ada juga faktor risikonya, itu bisa dilakukan dengan waktu yang lebih cepat. Seperti itu Mbak Dian. Baik dokter. Kemudian dokter, mengapa dokter kasus kanker payudara itu banyak ditemukan saat stadiumnya sudah lanjut? Nah, itu tadi yang seperti saya katakan tadi ya Mbak. Jadi kenapa kejadian kanker payudara ini kita biasanya menemukan sudah stadium lanjut, sudah besar seperti itu. Kita kan sering ya Mbak melakukan AJH, biasanya tumornya itu sudah besar, datang dalam keadaan sudah besar, datang keadaan sudah ada luka seperti itu. Nah, kenapa? Karena ya Mbak, kebanyakan wanita-wanita terutama di Indonesia ya Mbak, itu tabu atau risih kalau melakukan sadari sendiri. Nah, karena tabu atau risih ini, maka dia tidak tahu kalau ada benjolan di payudaranya, gitu Mbak Dian. Nah, terus yang kedua adalah karena faktor ketidaktahuan. Jadi gini Mbak Dian, dia tidak tahu kalau benjolan itu bisa mengarah ke kanker. Jadi dikirain yang seperti saya katakan tadi, nggak sakit, jadi didiamkan aja. Nggak sakit, nggak apa-apalah, aku takut pergi ke dokter, aku takut nanti kalau ke dokter dioperasi, aku takut nanti kalau ke dokter di kemoterapi, seperti itu Mbak. Jadi karena ketidaktahuan ini, maka dibiarkan saja. Dah ada benjolan nggak apa-apa, mudah-mudahan mengecil, dan kadang seperti saya katakan tadi, kadang itu mereka ke alternatif. Terus yang faktor ketiga ya Mbak adalah faktor ekonomi. Jadi kita ketahui bahwa untuk ke rumah sakit itu kan butuh biaya ya Mbak. Nah, kadang orang-orang itu takut nanti kalau ke rumah sakit butuh biaya besar. Nah, jadi kadang mereka sakit ya udah dipendam aja karena nggak ada biaya. Seperti itu Mbak. Dokter, apa ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah kanker payudara itu dok? Nggih, seperti yang kita katakan tadi ya Mbak Dian, untuk mencegah kanker payudara itu harus dilakukan sadari. Jadi harus ya Mbak, setiap bulan harus kita lakukan sadari. Diharapkan dengan sadari ini kanker ditemukan dalam stadium yang dini sehingga pengobatannya lebih mudah dan angka harapan hidupnya lebih tinggi. Selain itu juga kita harus melakukan pola hidup sehat. Nah, pola hidup seperti apa yang harus kita lakukan? Yaitu tidur cukup, makan yang bergizi seimbang, pengelolaan stres yang baik, menghindari alkohol, menghindari minum-minuman keras, rutin berolahraga. Seperti itu Mbak Dian. Baik dokter. Tapi bila sudah terkena kanker payudara dokter, bagaimana cara mengobatinya dok? Jadi yang mengobati kanker payudara itu adalah dokter bedah onkologi ya Mbak Dian, atau dokter penyakit dalam konsultan hemato-onkologi medik. Jadi nanti biasanya dokter ini akan mengobati, banyak sekarang ya Mbak pilihan pengobatan untuk kanker payudara. Kalau dulu kan biasanya cuman operasi, radioterapi, kemoterapi gitu ya.
kalau sekarang itu banyak pilihan Mbak Dian. Jadi selain ketiga hal tersebut, ada juga terapi hormonal, terus ada terapi target, ada imunoterapi. Nah, bagaimana dokter ini memilih apakah semua pasien dikasih terapi tersebut? Tidak ya. Jadi ini ditentukan berdasarkan stadium pasien itu dan juga berdasarkan subtipe kanker tersebut, Mbak. Jadi pada pasien itu dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Nah, panel untuk imunohistokimia ini pada kanker payudara itu ada 4, yaitu ER, estrogen reseptor, PR, progesteron reseptor, HER2, dan Ki67. Nah, dari hasil pemeriksaan ini kita dapat mengetahui apakah pasien ini bergantung dengan hormon. Pada pasien-pasien yang ER dan PR-nya positif, berarti pasien ini bergantung dengan hormon. Nah, karena itu maka dikasih obat anti hormon ya Mbak Dian. Kenapa? Ikatan estrogen dengan reseptornya itu akan memicu proliferasi sel sehingga sel-sel terjadi pertumbuhan yang berlebihan, jadi bisa kambuh, bisa cepat metastasis seperti ini. Maka dikasih obat anti hormonal yang tujuannya untuk menghambat metastasis, menghambat pertumbuhan atau kekambuhan. Nah, pada kanker payudara, pasien PR positif ini ditemukan sekitar 70-75%. Di sini banyak pilihan obat-obatan anti hormonal yang digunakan ya Mbak. Salah satunya misalnya adalah tamoxifen. Nah, kalau pasien ini kan tadi diperiksa imunohistokimia ya Mbak. Kalau hasil HER2-nya positif bagaimana? Jadi kalau pasien HER2-nya positif berarti nanti akan kita terapi dengan terapi target. Jadi pada kanker payudara itu terjadi mutasi gen, di mana mutasi gen ini menyebabkan sel-sel kanker itu overekspresi terhadap protein HER2. Nah, terapinya adalah dengan mentarget sel-sel yang overekspresi tersebut. Jadi yang mati adalah sel-sel kankernya saja, sel sehatnya tidak terkena. Oleh karena itu efek sampingnya dengan terapi target ini lebih minimal. Nah, terapi target ini biasanya pada pasien kanker payudara itu penelitian mendapatkan 15-20% kanker payudara ini ditemukan HER2 positif. Nah, ini juga salah satu contohnya misalnya dengan menggunakan obat-obat trastuzumab, Mbak. Kemudian terapi berikutnya adalah imunoterapi. Jadi dari kata imun ya Mbak Dian. Imun itu berarti kekebalan tubuh nggih. Jadi maksudnya imunoterapi itu adalah terapi yang bertujuan untuk meningkatkan respon imun sehingga respon imun itu lebih efektif dalam memberantas penyakit atau kanker. Nah, ini juga ada beberapa jenis terapi untuk respon imun ini. Nah, nanti dari pemeriksaan imunohistokimia, kemudian dari stadium yang didapatkan pada pasien itu, dokter akan memilih Mbak, mana yang tepat kira-kira untuk terapi pasien tersebut. Jadi tidak semuanya diterapikan ke pasien, enggak. Jadi harus dipilih berdasarkan stadium dan hasil dari pemeriksaan imunohistokimia tadi. Seperti itu. Ternyata pengobatannya sudah sangat berkembang gitu. Oke, sekarang itu banyak pilihan Mbak, untuk kanker payudara banyak pilihannya. Iya dokter,
Ini juga banyak ya ditanyakan oleh para sahabat sehat. Sebenarnya kanker payudara itu bisa sembuh total atau tidak, dok? Jadi banyak ya. Ini juga sering ditanyakan, pasien-pasien itu banyak menanyakan, dok, ini kankernya bisa sembuh atau enggak gitu ya. Jadi untuk stadium awal atau stadium dini ini bisa sembuh. Jadi dalam kanker itu Mbak, kita mengenal namanya 5-year survival rate. Jadi angka harapan hidup 5 tahun. Jadi bagaimana nih ini nanti setelah 5 tahun masih hidup atau enggak gitu. Jadi ini merupakan prosentasi kelangsungan hidup setelah 5 tahun itu seperti apa gitu. Jadi pada stadium 1 itu angka kelangsungan hidup atau angka harapan hidup 5 tahun itu masih tinggi, masih 98%. Untuk stadium 2 itu angka harapan hidup 5 tahunnya masih tinggi juga, 93%. Jadi untuk stadium 1 dan stadium 2 masih tinggi, masih di atas 90%. Untuk stadium 3 turun lagi Mbak. Jadi angka harapan hidupnya atau kelangsungan hidup selama 5 tahun itu 73%. Stadium 4 makin turun lagi, sekitar 22%. Jadi semakin tinggi stadiumnya, maka angka harapan hidupnya itu semakin rendah. Seperti itu Mbak Dian. Oleh karena itu, mari ibu-ibu jangan takut untuk pergi ke dokter, jangan takut untuk berobat, tapi takutlah akan penyakitnya ya Mbak Dian ya. Cintailah diri kita sendiri, karena kalau tidak kita siapa lagi, seperti itu. Jadi mulai saat ini Mbak Dian tiap bulan sadari ya. Iya dokter, insya Allah. Jadi harus itu Mbak Dian. Ya, dok. Iya, itu penting. Jadi yang penting itu sekarang ya Mbak, kita meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sadari, seperti itu. Dengan harapan itu, dengan sadari itu harapannya adalah stadium dini saat terdiagnosis, begitu Mbak Dian. Baik dokter, informasinya sudah sangat lengkap dan jelas ya dok. Iya. Terima kasih informasinya yang telah dokter Dia sampaikan, tentunya dapat menambah wawasan para sahabat sehat semua. Terima kasih sekali lagi dokter telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu dengan para sahabat sehat semuanya. Dan boleh ya dok, bila ada di antara sahabat sehat yang merasakan gejala atau ada masalah di payudaranya untuk berkonsultasi di dokter spesialis RSUD Banyumas itu. Dengan senang sekali Mbak Dian. Kalau membutuhkan pemeriksaan patologi anatomi dapat berkonsultasi dengan Dr. Siti Madia di instalasi laboratorium RSUD Banyumas. Siap Mbak Dian. Terima kasih dokter. Dan para sahabat sehat semua, terima kasih telah setia mengikuti acara Dopokan Putri Domas pada siang hari ini. Ikuti dan saksikan terus tayangan Putri Domas di waktu yang akan datang dengan pembicara dan materi yang tentu tidak kalah menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel dari RSUD Banyumas. Sekian dari kami. Saya mohon diri dan pamit. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat. Salam sehat. Terima kasih dokter.